Sepertinya langsung saja kita mulai kajian siang ini. Kepada Bapak Ramaditya Adhikara kami persilahkan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sapa saya untuk teman-teman dari Astra Grafia. Perkenalkan, nama saya Ramaditya Adhikara. Terima kasih sudah berkenan mengundang, dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah meskipun lewat online ya, karena sekarang kita sedang diuji, sedang ada wabah COVID-19 sehingga kita harus lockdown di rumah. Ya, ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad pada saat ada wabah atau musim dingin. Beliau anjurkan untuk di rumah. Tapi insya Allah kita bisa tetap berbagi ilmu, dan semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat khususnya bagi saya dan juga untuk teman-teman semua. Oke, ini suaranya cukup jelas ya? Jelas. Oke, mau tetap dengan video atau audio saja? Tidak apa-apa, Pak, dengan video. Oke, baik. Ya, jadi kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan Mas Muhammad Nasrullah karena munculnya di Google-nya itu seperti itu ya. Jadi panggilannya Mas Anas mungkin ya? Betul Mas, betul. Oh iya, Mas Anas. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, katanya, Mas, boleh nggak nih kita berbagi di Astra Grafia gitu, Mas Rama sharing sama kita-kita. Wah, alhamdulillah gitu, karena saya memang senang berbagi dan merasa sangat terhormat dikasih kesempatan untuk bisa berbagi. Jadi seperti teman-teman ketahui, saya adalah seorang tunanetra. Jadi sejak kecil sudah lahir sebagai penyandang tunanetra, jadi tidak bisa melihat dunia ini ya. Dan ini seringkali disebut sebagai keterbatasan oleh banyak orang. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang makna keterbatasan itu sendiri. Oke, kemarin saya berikan slide PowerPoint ke Mas Anas. Jadi untuk aktivitas saat ini saya aktif sebagai penulis buku. Alhamdulillah sudah menerbitkan 8 buku. Nah, ini karena banyak berkecimpung dengan remaja, maka banyak tulisan saya ini atau novel-novel saya yang berhubungan dengan remaja. Namun karena seorang pendidik, tentu saja kontennya adalah konten yang halal ya. Kemudian saya aktif juga sebagai kolumnis di detikinet.com. Ini adalah salah satu situs cabang dari detik.com yang membahas tentang teknologi. Kemudian pernah menjadi dosen di Politeknik LP3I, dan alhamdulillah saat ini karena ada COVID-19 jadi ada jeda dulu, di mana saya aktif juga sebagai inspirator dan narasumber di ruangguru.com. Ya, jadi itu sebagian aktivitas yang saya lakukan, dan alhamdulillah juga sudah dikaruniai seorang istri, ya, seorang saja. Mana istrinya? Nah, ini di samping saya yang bantu mengarahkan kamera ya. Nah, kemudian sudah dikaruniai juga 2 orang anak. Alhamdulillah ya. Ya, topik kali ini adalah blind power menembus keterbatasan. Kalau kita dengar kata blind power tuh kayaknya wah gila, keren banget gitu ya. Kekuatan apa nih kira-kira, Mas? Ada audionya ya? Oke, ya. Jadi blind power ini sendiri sebenarnya adalah nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan yang bersumber dari Allah. Jadi kenapa saya katakan blind power? Karena saya seorang tunanetra, dan alhamdulillah meskipun tunanetra Allah berikan power, Allah pinjamkan kekuatan untuk saya bisa menjalani hidup seperti sekarang. Saya ingin mengutip bacaan yang selalu kita baca setiap hari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi saya akan fokus pada kata pengasih dan penyayang ini.
Jadi pengasih dan penyayang ini menurut saya adalah gabungan kata yang paling pas untuk menjadi satu cinta. Jadi alhamdulillah Allah karuniakan saya orang tua yang pengasih dan penyayang, kemudian keluarga juga demikian. Ketika kecil saya dibesarkan di lingkungan yang juga mengasihi dan menyayangi, dan alhamdulillah saya bisa sampai seperti sekarang, dan saya merasakan betul kasih sayang ini mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa tunanetra ini dianggap orang sebagai sosok yang punya keterbatasan. Ya, kenapa? Karena tidak bisa melihat, banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Ya, saya tidak bisa melihat alam semesta ini, kemudian tidak bisa melihat wajah istri saya, bahkan untuk video pun ini harus dipandu. Ya, kemudian saya tidak bisa membaca buku, tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor, tidak bisa nonton TV, tidak bisa membaca Al-Quran layaknya orang-orang yang sempurna penglihatannya, tidak bisa melakukan olahraga atau banyak aktivitas lain yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh orang yang matanya sempurna. Kemudian dalam dunia pendidikan sendiri, saya tidak bisa melihat papan tulis misalnya, tidak bisa melihat slide PowerPoint, tidak bisa membuat catatan sendiri, tidak bisa, banyak banget hal yang tidak bisa dilakukan. Belum lagi soal pekerjaan, sangat terbatas karena tidak semua pekerjaan ini bisa dilakukan oleh tunanetra karena halangan penglihatan itu. Bayangkan betapa banyaknya keterbatasan yang muncul karena tidak adanya penglihatan. Nah, ini bisa menjadi sesuatu atau pelajaran yang membuat teman-teman insya Allah bisa bersyukur yang Allah berikan penglihatan. Bekerja di Astrografia pasti butuh penglihatan, ya, karena berhubungan dengan IT, berhubungan dengan banyak hal yang memerlukan mata. Ya. Tapi kenapa alhamdulillah sampai detik ini ya Allah masih izinkan saya aktif sampai sekarang. Alhamdulillah Allah berikan rezeki berupa keluarga yang sehat, ya, kemudian diberikan juga istri dan anak, alhamdulillah diberikan juga pekerjaan. Artinya bahwa sebenarnya keterbatasan itu adalah berasal dari anggapan kita sendiri, ya, bahwa kita sendiri yang sebenarnya membatasi diri kita. Ya. Jadi kalau misalnya orang berpikir begini, oh iya mas, kan tunanetra itu terbatas karena hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya ingin sampaikan seperti ini. Bagaimana seandainya saya katakan bahwa alhamdulillah ya Allah, karena saya tidak bisa melihat, maka saya terhindar dari dosa mata. Karena tentu saya harus nemenin istri saya jalan-jalan keluar ya pada saat tidak ada wabah. Tentu saya tidak akan lirak-lirik karena bukannya nggak mau, tapi nggak bisa. Jadi otomatis Allah kunci mata saya dari dosa mata. Ya. Kemudian kita ingat beberapa waktu yang lalu ada pemadaman listrik ya, PLN memadamkan listrik bahkan sampai 1 hari penuh. Saya bayangkan betapa orang-orang sangat panik ya, apalagi malam hari. Banyak yang mencari lilin, senter penerangan ya. Sementara saya sebagai tunanetra santai saja. Karena apa? Dari kecil sudah mati lampu. Kemudian kita lihat betapa film-film horor sekarang menjamur, ya, banyak yang ketakutan, apalagi pulang malam lewat kuburan. Bahkan anak saya di tempat gelap itu takut ya. Alhamdulillah saya aman karena apa? Ya emang dari dulu udah gelap. Ya. Nah kalau kita lihat contoh-contoh seperti ini, maka ini bukan lagi menjadi sebuah keterbatasan, tapi sebuah keberuntungan. Ya, bahwa sesungguhnya ada apa yang ada dalam diri saya sebagai seorang tunanetra ini hanya ciri khas saja, ya. Jadi ciri khas yang menandakan bahwa yang namanya Mas Rama ini seorang tunanetra, ya. Nah, mungkin Mas Anas dengan wajahnya yang ganteng, wah ini ciri khasnya, ya. Atau teman-teman dengan postur tubuh, dengan parasnya, dengan
gerak-geriknya, cara bicara ini adalah ciri khas. Apakah itu akan menjadi kelebihan atau kekurangan? Apakah itu akan menjadi keterbatasan atau keberuntungan? Sebenarnya ini tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, maka pada hari ini saya akan coba berbagi, walaupun memang ini bukan sebuah tips yang profesional, ini lebih kepada pengalaman saya secara individu yang kebetulan menyandang tunanetra. Jadi saya merasakan betul bahwa dalam kebutaan ini banyak nikmat Allah yang bisa saya rasakan ya ketika saya memilih. Jadi kuncinya sebenarnya adalah ketika kita memilih. Nah, pilihan ini seperti tadi sudah saya katakan, ini didasari oleh apa yang Allah sampaikan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi saya meyakini bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, dan saya bisa membuktikan terasa di dalam hati bahwa apa yang sudah saya rasakan sekarang ini adalah karena kasih dan sayang Allah. Nah, kalau kita sederhanakan, kasih dan sayang ini kita ubah menjadi satu kata, yaitu ini kata orang banyak yang suka ya. Dalam bahasa Inggris dia terdiri dari 4 huruf, dalam bahasa Indonesia dia terdiri dari 5 huruf. Ya, kata tersebut adalah love atau cinta. Ini alhamdulillah semua udah menikah ya, ada yang belum? Matiin. Oh, dimatiin ya, oke. Ya, iya. Jadi buat yang belum nikah nggak apa-apa, yang udah nikah insya Allah pernah merasakan juga ya sampai sekarang. Saya yakin banyak di antara teman-teman sudah pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu kata orang berjuta rasanya ya. Waktu jatuh cinta setiap hari kita merasa bahagia. Mostly we are feeling happy. Kenapa? Sebab ya ada orang yang memperhatikan kita, ada orang yang ngeliatin kita, ada orang yang membersamai kita. Ya. Jadi setiap hari kita merasa bahagia. Senyum-senyum, ya kan, bangun tidur, mandi, makan, jalan, selalu senyum. Ya. Ini ciri pertama orang yang jatuh cinta. Kemudian yang kedua, orang yang jatuh cinta ini mereka kreatif. Ya, mungkin dulu Mas Anas sebelum jatuh cinta nggak pernah bikin puisi, ya kan? Ketika sudah jatuh cinta bikin puisi. Wahai kekasihku yang wajahnya bagaikan rembulan. Kekasihnya senang aja dibaca puisi gitu. Padahal sebenarnya bulan itu nggak rata. Ya, jadi seperti itu. Atau mungkin pernah ngerasain dulu waktu remaja ada yang bawain sarapan, ke sekolah ada yang bawain makanan. Iya seperti itu, kreatif. Kemudian ciri yang lain orang yang jatuh cinta ini adalah rela berkorban, ya. Tadi saya ambilkan dari pasangan, sekarang saya ambilkan dari contoh orang tua. Ya. Jadi orang tua kita sejak kecil ya, ini bahkan istri saya barusan naik ke atas, jadi mohon maaf kalau videonya nanti agak kacau ya, agak goyang sedikit nggak apa-apa. Rela berkorban kenapa? Karena dari kecil sudah urusin kita. Kita buang air, kita ngantuk, kita sakit, orang tua yang rawat. Bahkan sampai besar, kadang kita bandel melawan, masih dirawat sama orang tua. Jadi rela berkorban. Ini salah satu contoh orang yang jatuh cinta. Kemudian contoh lain adalah orang yang jatuh cinta selalu menganggap orang yang dicintai itu adalah sebagai sosok yang terbaik. Mungkin kita pernah dengar ya anak-anak remaja bilang, atau di sinetron bilang, kamu kenapa sih suka sama dia? Padahal dia kan akhlaknya tidak baik, tampangnya juga tidak baik, ya kan? Apa yang kita katakan? Dia yang terbaik buat saya. Nah, ini adalah contoh-contoh karakteristik orang yang jatuh cinta. Tapi yang saya contohkan tadi adalah ini adalah contoh ketika kita jatuh cinta pada individu lain. Nah, maka hari ini saya akan menyampaikan bahwa cinta ini yang membangun saya sampai seperti sekarang. Saya mencintai apa yang Allah berikan pada diri saya. Jadi
dari Rahman dan Rahim ini kita juga belajar mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau tadi kita urutkan lagi poin-poinnya, yang menjadi power bagi saya untuk menjalankan adalah Rahman dan Rahimnya Allah ini. Yang pertama adalah mostly I feel happy gitu ya. Ya kadang bete juga gitu, mager juga, tapi nggak sering ya. Jangan sampai mendominasi. Ya, bolehlah 90%-nya itu happy, 80%-nya happy. Jadi sisanya itu ya takut, ya cemas, itu juga pernah saya alami. Tapi mostly 80%, 90% kita isi pikiran kita isi kehidupan kita dengan hal yang positif. Nah, karena saya seorang tunanetra, maka ketika Allah berikan ujian berupa kegelapan ini, alhamdulillah saya bisa menjalani. Ya, karena dukungan dari orang tua dan juga keluarga. Jadi seperti contohnya pada saat saya masih kecil, saya excited untuk keluar rumah, bermain atau bersosialisasi dengan orang-orang lain. Ketika mulai sekolah, saya juga excited tidak hanya bersekolah di sekolah luar biasa, tapi juga sekolah di sekolah umum sampai akhirnya menyelesaikan S2 di universitas umum. Ya, ini tidak akan terjadi, insya Allah, kalau saya tidak mencintai diri saya, karena saya tidak excited terhadap diri saya. Mungkin ini bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Ketika kita feeling happy, ya, mostly kehidupan kita akan ya, bukan bebannya yang berkurang, tapi cara kita menghadapi beban itu yang akan berubah, sehingga memudahkan kita untuk menghadapi masalah. Jadi contohnya kayak misalnya saya dulu pernah skripsi saya itu dulu saya masih pakai mesin ketik ya, jadi pakai mesin ketik sehingga ketikannya itu tergantung tintanya, tinta dari pintanya itu. Jadi saya ingat banget waktu itu datang menemui dosen pembimbing, saya serahkan 10 lembar ketikan saya dan dosen saya bilang, Mas Rama ini nggak ada tulisannya. Ternyata pintanya habis. Bisa dibayangkan kalau saya tidak excited, pasti udah down gitu. Ya memang down juga, tapi nggak sering. Tidak terlalu down. Ya karena apa? Oh ini bagian dari perjuangan saya. Maka saya perbaiki. Ya. Dan pengalaman lainnya ya, yang namanya jatuh, kejedot, kecebur, wah banyak lah. Ini hal-hal yang sudah menjadi teman akrab saya sehari-hari. Ya, bisa dibayangkan kalau seandainya saya tidak mencintai diri saya, tidak ada Rahman dan Rahimnya Allah, ya mungkin yang akan terjadi adalah seperti di sinetron-sinetron, banyak menangis dan mengeluh. Ya, terkadang juga ya mengeluh juga, tapi karena ada Rahman dan Rahimnya Allah tidak terlalu sering. Nah, kemudian cinta menjadikan kita kreatif. Ya, seperti teman-teman tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa saya lakukan sebagai tunanetra. Menulis pun tidak bisa, kemudian berkomunikasi pun tentunya sulit. Ya, tapi karena kreativitas, ya alhamdulillah sampai saat ini bisa memanfaatkan teknologi, bisa mengoperasikan komputer, dan alhamdulillah bisa ikut gaul juga menikmati teknologi terkini ya. Meeting secara online seperti ini yang mungkin nggak akan bisa saya lakukan kalau saya lahir 100 tahun sebelum ini gitu ya. Ini adalah karena kreativitas teman-teman tunanetra yang menciptakan berbagai macam alat bantu, dan juga alhamdulillah ini bisa saya manfaatkan untuk media saya belajar dan bersosialisasi. Jadi ini salah satu poin ketika kita mencintai diri kita menjadi kreatif. Jadi banyak nih hal yang nggak bisa saya lakukan, jadi saya pikir caranya bagaimana untuk bisa mengatasi semua ini. Ya, kemudian cinta menjadikan kita rela berkorban. Tadi saya udah sempat ceritakan banyak hal yang harus saya lalui. Salah satu contohnya adalah ya sekolah. Ya ini kebetulan orang tua saya cukup andil dalam pendidikan saya. Jadi terutama ayah saya ya. Jadi ketika saya sekolah di sekolah umum ini, ayah saya membacakan buku pelajaran direkam ke dalam kaset. Ya kemudian saya mendengarkan
dan saya harus belajar 2 kali lebih keras. Ketika gagal pun terasanya ya 2 kali lebih berat karena saya harus bersaing dengan teman-teman yang secara sempurna fisiknya sempurna ya. Ketika bekerja juga begitu ya, melamar pekerjaan ini juga sama, jadi bersaing dengan teman-teman yang fisiknya sempurna, jadi otomatis perjuangannya pun harus lebih keras. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak ada Ar-Rahman dan Rahim ini tentu berat buat saya ya. Maksudnya ya ngapain ya gitu. Toh nanti juga ada yang kasih rezeki ya. Allah udah atur nih rezeki, nggak usah kemana-mana, nanti juga ada yang kasih makan, ada yang ngawinin gitu ya. Tapi karena memang ada Rahman dan Rahimnya Allah ini kemudian menjadikan saya menjadi sosok yang insya Allah siap untuk berkorban ya. Dan poin yang berikutnya yang tadi sudah saya sebutkan juga adalah bahwa cinta ini menjadikan kita memandang sesuatu itu sebagai yang terbaik ya. Jadi seperti saat ini ya, kita lihat bahwa tunanetra masih dipandang sebelah mata ya. Mungkin banyak orang yang masih mencemooh atau menghina penyandang disabilitas. Tapi di sini saya terilhami oleh Nabi Muhammad yang pada saat itu dihakimi oleh orang kafir, kemudian malaikat Jibril turun dan mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau aku timpakan Jabal Uhud untuk menghukum mereka?" Nabi Muhammad bilang, "Jangan ya Jibril, mereka itu tidak tahu. Sesungguhnya mereka orang-orang baik." Jadi ini yang kemudian mengilhami hal-hal yang saya alami yang mungkin kalau dipandang ini adalah hal yang buruk ya. Nah, seperti contohnya sekarang karena ada COVID-19 ini mau tidak mau aktivitas saya terbatas, harus diam di rumah, tapi diambil sisi baiknya bahwa ternyata Allah berikan saya kesempatan untuk istirahat, Allah berikan saya kesempatan untuk bisa kumpul dengan keluarga, Allah berikan saya kesempatan untuk ibadah dan belajar lebih banyak lagi. Jadi memandang sesuatu secara baik. Nah, ada satu poin yang belum saya sebutkan, yang mana poin ini menurut saya adalah kunci dari blind power, bahwa pada dasarnya apa yang saya sampaikan ini hanya lebih kepada teori dan pengalaman yang saya jalani. Karena saya adalah manusia tentu banyak kekurangan ya. Yang menjadi pertanyaan biasanya kalau dalam kajian atau acara motivasi seperti ini adalah bagaimana kalau teori ini gagal? Bagaimana kalau saya sudah berusaha tapi fail? Ya, ini yang bisa menjadi pertanyaan. Maka inilah poin yang ingin saya berikan. Mungkin bisa dibantu ya Mas ya, nanti minta tolong dibukakan slide PowerPoint. Saya buatkan slide ini diringkas dari materi yang diberikan oleh guru saya. Guru saya namanya Dr. Aisyah Dahlan. Mohon teman-teman berkenan mendoakan karena ilmu yang saya sampaikan sebagian besar juga dari beliau. Semoga mendapatkan juga kebaikan dari materi yang saya bagikan. Ya, jadi manajemen doa ini saya buatkan ada 6 slide. Nanti boleh dibukakan ke slide kedua. Ya, di slide kedua ini ada gambar rangka tubuh manusia. Ya, jadi tubuh manusia ini sebenarnya terdiri dari 2 jenis aliran. Yang pertama adalah berupa jaringan pembuluh darah. Yang kedua adalah jaringan bioplasmik. Jadi kalau jaringan pembuluh darah tentu kita tahu ya, ini yang mengalirkan darah, oksigen, lemak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya soroti adalah jaringan bioplasmik ya. Bio artinya hidup, plasmik ini dari kata plasma artinya adalah cahaya. Jadi sesungguhnya tubuh kita ini mengalirkan cahaya hidup ya, seperti kita tahu bahwa Allah itu meneteskan nur kepada manusia, cahaya. Jadi dengan kata lain manusia ini bercahaya ya.
mungkin yang banyak mengaplikasikannya adalah orang-orang Jepang, animator Jepang kalau bikin animasi, ya mungkin yang pernah nonton lihat kalau mereka keluarin kekuatan itu badannya itu bercahaya. Ya, sesungguhnya ini adalah manifestasi dari badan bioplasmik atau jaringan bioplasmik tadi, ya, cahaya. Nah, kemudian slide yang ketiga, ya, adalah kata benda, ya. Bahan pembuat doa adalah pikiran, perasaan. Jadi sesungguhnya teman-teman, ya, semua materi yang tadi saya sampaikan tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, Sang Pencipta materi, ya, Sang Pencipta teori yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Ketika kita fail, kita gagal, materi yang sudah disampaikan tidak berjalan dengan baik, maka kita kepada Allah. Ya. Maka sesungguhnya doa ini kata benda, ya, bahan pembuatnya pikiran dan perasaan, maka sebaik-baiknya adalah kita isi pikiran dan perasaan kita dengan hal yang baik. Jadi seperti saat ini mungkin kita merasakan takut karena wabah corona, aduh kapan ya bisa kerja lagi, kapan bisa ke kantor lagi, kapan bisa kumpul lagi dengan keluarga, gimana nih kalau kita kena nanti gitu. Gimana kalau giliran kita besok kena virus corona gitu ya. Nah ini secara otomatis ini menjadi doa. Karena apa? Kita pikirkan, kita rasakan. Ya. Ini yang kemudian nanti akan menurunkan imunitas tubuh. Insya Allah nanti kita akan bahas kalau Allah mengizinkan, teman-teman juga berkenan, nanti kita akan bahas di materi yang lain. Oke. Ya. Slide yang keempat. Ya. Mungkin nanti bisa dibaca lengkapnya, ya, di hadisnya. Jadi doa ini adalah tiang agama yang menyambung antara langit dan bumi. Jadi subhanallah, Rahman dan Rahimnya Allah ini salah satunya adalah tak lain dan tak bukan adalah karena orang tua saya, guru saya ini menganjurkan saya untuk sering berdoa. Ya, kenapa? Sering berdoa membuat cahaya di tubuh kita semakin panjang, semakin terang. Ya, karena apa? Ya, orang yang berdoa ini Allah melihat. Ya, seperti disebutkan, tiang agama ini antara langit dan bumi. Ya, jadi dia menyangga. Ya, maka insya Allah, ya, ketika kita dalam kondisi seperti ini, karena doa-doa yang Allah kabulkan itu yang pertama doa orang tua, ya, doa orang-orang yang teraniaya. Alhamdulillah saya ini masuk kategori bonus, ya, penyandang disabilitas ini juga Allah dengar. Ibu hamil nih doanya juga Allah dengar. Ya. Karena apa? Dia berdoa tidak sendiri, ini ada individu lain di dalam perutnya. Ya. Oke. Kemudian slide berikutnya ini cepat saja karena waktunya terbatas, ya. Ya, doa adalah penolak bala. Sesungguhnya doa dan bala akan bertemu di langit dan akan bertarung. Jadi teman-teman, ya, orang tua saya sejak kecil selalu membiasakan berdoa. Masuk kamar mandi, makan, minum, ya. Guru-guru saya, Mah Bu Lilis ini ibu guru saya yang asuh saya pertama kali sebagai guru. Ini beliau yang ajarkan macam-macam doa. Lakukan apapun, berdoa dulu. Ya. Kalau bala itu seperti apa ya? Bala itu hal-hal yang membuat kita menjadi sial. Ya. Contoh kalau saya tunannya itu mungkin kepleset di comberan, kan? Ketabrak mobil, subhanallah. Ya. Atau terkena virus corona ketika keluar rumah, ya. Nah, ketika kita berdoa, setidaknya sudah ada perisai. Ya, karena apa? Doa ini nanti akan bertaruh di langit. Ya. Boleh jadi mungkin, wallahu a'lam, ya, mungkin dulu-dulu itu saya harusnya mengalami kecelakaan atau tersesat atau mengalami kesialan lainnya. Tapi karena Allah melihat hambanya berdoa, maka senantiasa saya, Dr. Aisyah juga menganjurkan saya
untuk selalu berdoa. Nah, ini semoga juga bisa menjadi perisai kita saat ini, tidak hanya masker, tidak hanya alat pelindung diri, tapi juga doa ini bisa kita gunakan untuk membentengi diri kita. Ya. Jadi kalau saya katakan tadi blind power, ya mungkin teman-teman mengira bahwa blind power karena tuturnya tunanetra, ini kekuatannya si tunanetra. Jadi sebenarnya kekuatan buta ini adalah kekuatannya Allah, ya. Kita buta tidak bisa melihat karena begitu besarnya, ya, amazing, ya. Saya tidak bisa membayangkan betapa kekuatan Allah ini luar biasa. Jadi kalau merenung akhir dengan kondisi saya yang tunanetra ini, ya Allah tolong, banyak hal yang Allah mudahkan dalam kondisi seperti ini. Jadi teman-teman, kemarin saya sempat cerita sama Mas Anas, Mas, saya nggak ada laptop karena ketika ada COVID-19 ini otomatis nonaktif. Jadi mau nggak mau laptopnya harus saya ada aja yang Allah datang untuk dan bahkan adanya ini adalah karena Allah mudahkan, Allah jaga streaming kita, insya Allah yang terjaga streamingnya adalah karena kemurahan hati Allah, ya, blind power, kekuatan Allah yang buta, tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat betapa besarnya kekuatan Allah ini, luar biasa. Nah, di sisi lain, saya sebagai manusia tentu banyak kekurangan. Maka dengan adanya Rahman dan Rahimnya Allah ini yang saya gunakan untuk menutupi hal-hal yang mungkin kurang dari diri saya, mungkin karena penglihatan banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Maka dengan adanya Rahman dan Rahim dari Allah ini membuat saya lebih mudah untuk menjalani hidup. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap masalah itu porsinya sudah ditakar sama, ya, untuk setiap manusia, termasuk saya dan juga ya. Masalah tidak akan berubah, tapi cara kita menghadapi masalah akan berubah. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya. Ini kan ya. Ya. Jadi saya coba isi sedikit bagaimana cara saya mengoperasikan komputer, salah satunya juga mengoperasikan ponsel ini. Saya menggunakan aplikasi pembaca layar atau screen reader. Jadi aplikasi ini membacakan teks yang muncul di layar monitor. Jadi seperti kemarin saya WhatsApp dengan Mas Anas, kemudian juga mengisi konten atau mengerjakan tugas-tugas harian menggunakan komputer. Ini semua dapat saya kerjakan menggunakan aplikasi pembaca layar. Jadi saya dapat menggunakan komputer dan juga ponsel seperti halnya teman-teman yang berpenglihatan. Mungkin boleh cek juga YouTube saya. Jadi saya buka YouTube, nanti bisa ketik nama saya Ramaditya Adhikara. Yang mau join di Instagram juga boleh, sama ya namanya Adhikara. Insya Allah bisa silaturahim juga. Oke, ya. Satu hal yang bisa saya sampaikan adalah untuk teman-teman inspirasi dari materi hari ini adalah nanti teman-teman bisa mencoba, boleh duduk di kamar, boleh juga duduk di ruang tamu atau di tempat yang insya Allah aman, ya. Boleh tutup mata kurang lebih 1 menit saja, ya. Oke. 1 menit tutup mata. Bayangkan banyak hal yang teman-teman tidak bisa lakukan.
Kalau mau coba jalan boleh 1 langkah 2 langkah. Jangan lari ya, nanti nabrak. Teman-teman bisa merasakan sulitnya berjalan sebagai seorang tunanetra. Atau mungkin teman-teman pegang ponsel Smart TV, ya. Tutup mata, bayangkan perangkat itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Duduk di depan makanan, ya, macam-macam nanti buka puasa ya, ada cendol, ada tahu isi, lontong. Coba bayangkan kalau kita tutup mata. Bisa nggak nih kita memakan makanan itu? Kita barangkali waktu kita di kamar mandi kita mau, mohon maaf, kita berhajat, tentu akan sulit ketika tidak ada penglihatan. Maka teman-temanku, saudara-saudariku, semoga ini bisa menjadi cerminan rasa syukur untuk teman-teman karena semua itu tidak perlu teman. Allah sudah berikan mata yang sempurna, ya, kehidupan yang lebih baik, yang lebih mudah. Harapan saya adalah bahwa sharing hari ini bisa membawa inspirasi tidak hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk saya, supaya mungkin barangkali ada kekurangan saya yang perlu perbaiki, ini bisa saya perbaiki. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa chat, bisa diketik di chat, nanti dibantu Mas Hendy. Ya. Atau mau nanya langsung juga boleh, Pak Ian? Boleh, silakan. Langsung boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila nih bisa silaturahmi ya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh simpati. Halo, ini kayaknya ini ya. Mungkin videonya bisa di Temati. iya, Temati ya. videonya di via audio aja. Mas Raditya, manggilnya Raditya ya Mas ya? Ramaditya. Mas Rama. Oh Mas Rama, iya mau. Mas Rama hari ini sudah habis. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Pernah dengar cerita tentang Muaz dari Mesir? Iya, yang tunanetra juga. Iya, sama. Jadi saya dengar Mas Ramadi dengan Muaz nih. Muaz ya, karena udah jadi guru dia walaupun 11 tahun di Mesir sekarang. Berarti Mas Rama juga dipanggil Syekh nih kalau di Mesir. Mungkin orang-orang, tapi kalau saya pribadi lebih senang dipanggil Mas Rama saja. Pertanyaannya sebenarnya buat inspirasi kita semuanya. Mas Rama nih kalau boleh tahu dari indera yang satu udah nggak bisa digunakan secara maksimal, indera apa yang Allah berikan yang menjadi kelebihan Mas Rama hari ini sebagai pengganti indera matanya? Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung dijawab dulu aja ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa keterbatasan ini sebenarnya pilihan. Dengan kata lain, kalau saya tuh tapi nggak latihan, ya sebenarnya nggak ada indera yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang lebih ya. Tapi umumnya untuk tunanetra mau indera pendengaran ini yang paling utama ya. Jadi indera pendengaran karena memang kita tidak bisa melihat sehingga pendengaran kita lebih peka. Tapi satu indera lain yang kebetulan juga selalu dilatih oleh orang tua saya adalah otak. Jadi sejak kecil saya sudah dididik untuk menghafal, baik itu Quran, kemudian juga nama-nama negara, perhitungan gitu ya. Jadi untuk indera pengingat ini alhamdulillah sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Karena tidak adanya pengalih perhatian dari mata membuat saya lebih fokus untuk menghafal. Ya, jadi itu selain juga indera penglihatan. Insya Allah bisa menjawab ya.
Silakan mungkin yang lain. Silakan, nggak ada yang mau bertanya lagi? Mari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dipersilakan. Ya, chat juga masih bisa. Ya. Secara langsung nih, Mas Ramaditya, subhanallah. Alhamdulillah. Kayaknya chatnya banyak ini. Chatnya banyak, alhamdulillah. Mungkin Mas Rama, saya mau nanya Mas Rama. Iya, boleh silakan Mas. Ana mengenal Mas Rama pas lagi di perguruan Yayasan Iqra, kebetulan ketemu beliau. Oh, Jadi ikut sama beliau, jadi mengundang beliau ke sini, dan bagaimana manajemen keluarganya ya Mas ya, kalau dengan keadaan yang seperti ini Mas, apakah ada poin-poinnya juga Mas? Gimana Mas? Ya untuk di keluarga sendiri bagaimana ya Mas, untuk manajemen atau mengontrol keluarga dengan keadaan yang sampai seperti ini? Oke. Sebenarnya ini saya ahlinya ya, karena ini senior. Saya katakan senior karena kalau dilihat dari kondisi, saya kan alhamdulillah Allah berikan istri yang sempurna ya, bisa melihat ya. Orang tua saya juga saya tunanetra, istrinya juga, anaknya pun tunanetra. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah jalani saja ya. Saya kebetulan film seri jadul, dulu ada film seri judulnya Little on the Prairie. Itu tokohnya tapi yang wanita takut kan nanti kalau mereka anaknya hilang, mereka ngambil istri. Lalu Tuhan ada ketika hilang dan mereka bisa cari. Jadi tentunya nih untuk keluarga, untuk istri ya sama aja mah ya. Lebih banyak sentuhan karena kan memang saya tidak bisa melihat. Contohnya kalau saya gendong anak saya ya hidup banyak digendong. Kalau anak saya yang kecil nih yang umur 1,5 tahun jalan, mau nggak mau saya pegang kepalanya gitu ya. Mana nih gitu kan, karena kan nggak mau harus dijadi top kontak juga. Kemudian kalau dengan istri ya sama aja gitu ya. Nah gitu ya, alhamdulillah sama betul, karena teman-teman juga tentu saja ketika baru menikah juga sama, lampunya juga tunanetra kan nggak lihat apa-apa. Nah kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa boleh jadi saya tidak akan saya seperti sekarang kalau orang tua saya nggak terima dengan seterusnya ya. Kemudian saudara-saudara saya baik dari saya maupun ayah saya tidak pernah bersikap yang negatif kepada saya ketika tahu bahwa saya tunanetra. Memang saya merasakan itu ya hidup seperti anak pada saat itu, dan itu yang mempengaruhi saya untuk kemudian mencoba hidup ya seperti halnya orang-orang pada umumnya gitu ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada keterbatasan sebagai tunanetra itu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mas Rama. Baik, mungkin ada yang mau keluar, ada yang mau ke warung sebelah kayaknya. Terima kasih. Oke, baik, bisa ditutup mungkin Mas Andy. Ya, silakan. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada atau Bapak Ramaditya Adikara yang telah memberikan kita semua pengetahuan. Semoga dapat kita terapkan dan kita ikuti setelah ini. Insyaallah.
mungkin kepada insan Astragrafia dan jamaah sekalian, karena adanya rutinitas yang harus kita lanjutkan kembali, maka jika ada yang ingin bertanya dilanjut kepada Bapak Ramaditya, mungkin bisa menghubungi atau mengontak panitia untuk mengetahui nomor telepon Bapak Ramaditya Adhikara. Lalu mohon kesediaannya dari Bapak Ramaditya Adhikara untuk memimpin doa, Pak, pada siang hari ini. Baik. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa seperti tadi kita sama-sama belajar bahwa doa ini adalah kata benda, bahan pembuatnya adalah pikiran dan perasaan kita. Maka mari kita satukan pikiran dan perasaan kita. Kita berdoa, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla maut rahmatan minal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afan hisana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berikanlah kebaikan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami. Angkatlah segera virus corona yang saat ini sedang mewabah di sekitar kami. Ya Allah, tentunya kami banyak kekurangan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni, dan semoga apa yang telah kami pelajari hari ini bisa menjadi manfaat bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ramaditya yang telah memimpin doa. Semoga Allah kabulkan semua permohonan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ditutup, mohon bantuan dari ke jamaah untuk mengisi form kuesioner untuk masukan dan perbaikan kekurangan hari ini pada link yang sudah kami share ya di room chatting. Nah, ini sudah di-share lagi oleh Mas Firman. Dan jangan lupa untuk mengikuti kajian berikutnya di minggu depan, lalu ajak sebanyak-banyaknya teman-teman lainnya. Oh iya, ada tambahan juga informasi Mas Sandy. Iya. Dari Gema Ramadan juga menghimpun partisipasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara Astra Gema Islami yang diselenggarakan oleh Astra Internasional. Jadi kami membutuhkan juga perwakilan dari Astragrafia Group untuk bisa mengikuti perlombaan di sana. Semoga Astragrafia bisa mendulang emas banyak di acara tersebut. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua. Dan untuk minggu depan insya Allah kita ada kajian kembali bersama Ustadz Zainal Mutakin dengan judul Hadiah Akhir Ramadan. Jadi insya Allah minggu depan kita masih ada ya Mas Hendy ya? Masih ada. Insya Allah. Oke, baik Mas Hendy. Tutup saja kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu semua. Terima kasih juga Mas Rama. Terima kasih Bang. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.